Itu tuh datang. Kak, kak, Mbak. kak. Selesai untuk memberikan keterangan bagaimana diminta oleh para penyidik di Barreskrim berhubungan dengan adanya pengaduan masyarakat atas nama Benjura atau saudara Ibu Sugana mengenai adanya dugaan pemalsuan atau penggunaan ijazah palsu. Jadi hari ini Pak Joko itu hadir sebagai pihak yang diadukan atau pihak yang dilaporkan. Jadi ini sedikit berbeda sama di Polda terakhir. Di Polda itu Pak Joko juga berlapor atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik atau pidana. Di sini Pak Joko diadukan sebagai pelaku. Nah kemarin itu minggu lalu Pak Jokowi juga sudah memberikan melalui keluarganya dan juga pendampingi ijazah hasilnya untuk dilakukan tes puskesmas. Itu yang pertama kemarin kan. Ini yang kedua nih, tahap yang kedua adalah Pak Jokowi dimintakan keterangannya. Dan sebagaimana kita selalu sampaikan di awal, Pak Jokowi tentunya sangat menghormati, sangat mendukung proses hukum yang ada, dan sangat kooperatif. Jika dibutuhkan informasi atau dibutuhkan dokumen tambahan dalam rangka ini hari ini Pak Jokowi menjalankan tugasnya sebagai warga negara yang taat hukum yang baik. Dimintakan keterangan oleh penyidik yang langsung. Mas, tadi disampaikan dari penyidik ijazah belum ada, kita belum disampaikan sama sekali informasi itu ya, kami juga masih bingung. Kalau dari kami kan tentunya kami sudah yakin sebelum tahap yang ini sampai ke tahap ini kan kita sudah yakin itu ijazah asli. Cuman karena memang ada proses yang harus dilalui, proses hukumnya ada, pemeriksaan puslapor, ya maka kami tunggu. Jadi kami masih menunggu juga hasil dari resmi lah dari Barreskrim pengecekan ijazah itu. Kalau yang dilaporkan itu yang betul, ijazah asli Pak Jokowi tadi yang Pak Jokowi pegang itu adalah ijazah asli yang sudah dikembalikan lagi. Kemarin kita serahkan ke Jupiter. Hari ini karena Pak Jokowi dimintakan keterangannya, sekaligus serah terima balik ke Pak Jokowi. Bang, sebenarnya Pak Jokowi itu dilaporkan oleh apa sih Bang? Ijazahnya tadi sempat dijual nggak sih? Sempat. Pertanyaan-pertanyaannya juga seputaran ijazah tersebut ya. Dan mungkin kan ijazah tersebut sudah disampaikan dari minggu lalu ya. Jadi yang tentunya dari pihak penyidik juga sudah melakukan lapor dan semua yang diperlukan. Jadi kita juga masih menunggu masih. Bang, Pak Jokowi ini dilaporkan ke KPK dalam dugaan apa Bang? Atas jalan pertanyaannya itu sebenarnya ada 8 besar yang lebih poin dan itu masih pada pertama lagi pertanyaan ada 8 besar tentang Polda main apa pemilihan apa juga pertanyaan seperti apa jadi detail-detail mengenai itu kita masih menunggu tapi kalau logika saya karena dikembalikan mungkin artinya sudah selesai pemeriksaan dulu. Jadi ya harapan kami segera mungkin dari penyidik bisa memberikan keterangan lah mengenai kami tentunya menghormati ini. Bang, kalau Pak Jokowi ini dilaporkan TPUA, benar ya? Dalam dugaan apa sih yang disampaikan ke? Jadi laporannya itu dugaan adanya penggunaan ijazah palsu. Jadi dugaan pemalsuan atau penggunaan ijazah palsu. Ini kan itu yang objek laporan pengaduan mereka. Tentunya kalau dari awal kami sampaikan, kami tentunya siap ya, kapanpun, tahap manapun bisa dipendidikan atau pendidikan atau dibutuhkan dokumen atau keterangan apapun kami siap. Kan tidak ada yang ditutupi mas. Ini kita semua mengungkapkan kebenaran apa adanya. Jadi tidak ada yang bisa masuk sebenarnya. Jadi ya kita menunggu saja jika memang kan apapun. Jadi ya itu mana yang mana. Dari awal pemerintah. Jadi itu dibuktikan hari ini. Itu datang langsung diundang untuk melakukan klarifikasi untuk memberikan keterangan sebagai pihak yang dilaporkan. Jadi kalau di Polda mungkin orang pikir di Polda sebenarnya itu aja Pak Jokowi mau di karena Pak Jokowi pelapor. Ini bukan. Dan ini sudah kedua kalinya
Pak Jokowi dimintakan untuk kooperatif. Pertama minggu lalu dimintakan ijazah aslinya disampaikan langsung. Ini yang kedua kali dimintakan keterangan langsung beliau sampaikan langsung hadir sendiri memberikan keterangan sendiri dan sekarang kebiasaan pun sudah Kalau di itu berjalan itu kalau jasa kali ini komunikasikan itu gimana? ya mungkin isu-isu ini yang perlu kita luruskan juga ya, bahwa sekarang juga ada narasi media mengatakan itu kriminalisasi atau adanya upaya-upaya untuk dilakukan ini atau ini. Ini perlu saya sampaikan bahwa kriminalisasi ini kan ketika kan atau tidak ada peristiwa apapun kemudian dijatuhkan tindak pidana kenakan seakan-akan tindak pidana kriminalisasi. Di kasus ini kan kalau menurut pandangan kami itu clear, perbuatannya ada semua, sudah kita laporkan juga. Semua itu sudah objeknya kita laporkan, saksinya ada, objeknya ada. Jadi semua itu jelas, masyarakat itu bisa lihat semua tindakan yang kita adukan, kita laporkan itu ada semua. Jadi kalau narasi-narasi yang itu sangat bisa dipertanyakan bahwa ini settingan, bahwa Pak Jokowi ingin melakukan tindakan itu ke negara, itu sangat tidak benar, menyesatkan dan kita sangat tidak. Tadi Pak Jokowi juga sampaikan, saya juga setuju. Dan itu kan sudah 2 tahun lagi Pak Jokowi diamkan, tidak ada sama sekali langkah apapun. Justru 2 tahun terakhir, 2 tahun dari sebelumnya Pak Jokowi sudah disebut dan sebagainya. Kita respon kembali melalui jalur hukum yang ada juga, kita jawab, kita melakukan konflik di pengadilan dan sebagainya. Ternyata kan buat mereka juga berhasil. Jadi sekali lagi, untuk kalaupun ada narasi-narasi seperti itu, ya kalau kita kan karena kalau ada mahasiswa hukum bisa menghubungi saya, Mas, ini bukan yang ijazahnya ada asli, tapi seakan-akan dari media di framing seakan-akan itu palsu. Jadi siapa yang dikriminalisasi di sini? Jadi kalau ada pihak-pihak narasi-narasi yang mengatakan kriminalisasi Pak Jokowi ini semua yang dilaporkan ini seakan-akan ini diperiksa tanpa ada kuat. Jadi sangat berharap kita semua juga bisa melihat kok tindakannya jelas. Nanti terbukti atau tidak, kita serahkan Bang, itu ada kader PSI dilaporkan ke Baris Polri tapi diperiksa di Polda Metro Jaya atas kasus dugaan mengunggah ijazah asli Pak Jokowi di media sosial X. Itu bagaimana tanggapan dari pihak Jokowi? Saya rasa secara organik itu adalah salah satu proses yang harus dilalui dalam pendidikan. Jadi ya, ini kita lakukan. Mari kita ikuti saja. Jika memang sendiri dianggap perlu, ya tentu mereka berhak dilakukan. Jadi ya kita tunggu saja. Tapi langkahnya dinilai salah langkah nggak? Mengunggah? Mungkin kami kan tidak mau mengomentari ya, sudah perkara dan juga kita berpikir. Kami tentunya harus percaya dan harus menghormati juga tindakan ini. Tapi itu udah atas izin Pak Jokowi apa belum? Tentunya tidak ada izin ya, kalau penyidik itu kan melakukan semua penyidikan itu independen. Bukan mengunggah ijazah. Mengunggah, tentunya Pak Jokowi tidak pernah. Ini statement sudah saya berikan tidak pernah memberikan sanksi kepada siapapun. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Bang, ini kan di kasus ini kan sering menyebut dari Barat Krim Polri kan pasti 10 April ya. Pak Jokowi itu kan melapor ke Polda Metro Jaya sekitar April ya. Apakah ada perkembangan dari segi aduan awal ya kan penyelidikan Barat ini ya akhirnya Pak Jokowi memutuskan untuk melakukan ke Polda Metro. Sebenarnya tidak ada pertimbangan karena laporan Pak Jokowi itu karena adanya kasus tiba-tiba tadi sebelumnya sudah bertahun-tahun isu media terus. Sebelumnya Pak Jokowi juga meminta kami kuasa hukum yang memberikan imbauan ke masyarakat, sudah memberikan imbauan 2 kali, melalui konferensi pers, ternyata masih dilakukan. Dan Pak Jokowi merasa bahwa proyeknya diserahkan dan dia bikin mas, itu beliau mengeksersis hak hukumnya. Jadi poinnya di situ, mengeksersis hak hukumnya sebagai warga negara yang memiliki hak hukum. Jadi tidak ada kaitannya tentunya, tapi kalau pun ada laporan juga ada itu sama Reskrim juga lapor, beliau sampaikan juga dan sekarang dibuktikan bahwa beliau taat hukum, beliau kooperatif apapun. Agenda selanjutnya belum tahu.